Kalau kuliah online sering ketiduran nggak? Kalau selama ini iya. Hai, kembali lagi nih di YouTube TKV Institut Asia Malang. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang suka duka kuliah online. Jadi mas-masnya yang di depan ini nanti sama mbak-mbaknya akan bercurhat tentang suka duka kuliah online itu apa aja sih. Nanti aku akan memberikan pertanyaan seputar suka duka kuliah online. Tinggal dijawab ya. Boleh kok curhat-curhat di sini. Oke, boleh diperkenalkan namanya lagi. Annyeong, nama saya Laili Nadiatur Rahma. Saya dari jurusan DKV semester 6, penjurusan branding. Untuk nama sendiri saya Afifuddin Muhammad. Iya. Kalau gini-gini lagi. Hai, perkenalkan nama saya Anifatul Iza. Kalian bisa manggil saya Anif. Saya semester 6, konsentrasi branding. Untuk nama sendiri saya dari nama saya Nama sendiri kata namanya. Aku Deva Disa Putra dari konsentrasi ilustrasi semester 6. nama Muhammad Afifuddin, jurusan DKP konsentrasi branding dan semester 6. Enak gak sih kuliah online itu? Enaknya apa? Nggak enaknya kenapa? Sebenarnya enaknya cuma dikit. Soalnya kan rumahku jauh dari kampus, jadi nggak perlu datang ke kampus gitu. Juga nggak perlu di kos kan, jadi bisa dari rumah. Enaknya ya, enak di rumah saja. Tapi gini, kalau untuk enaknya ya mungkin dari saya sendiri itu lebih ke nggak enaknya sih. Enaknya kalau kuliah online itu kita bisa menyambi kalau kita ada kesibukan yang lainnya gitu. Enaknya mungkin bisa sambil rebahan, sambil kerja, terus makan juga bisa. Gitu sih. Kalau nggak enaknya? Kalau nggak enaknya ya, Kalau nggak enaknya lebih sulit mencerna pelajaran atau kuliah. kalau misalkan nggak enaknya banyak, soalnya nggak bisa nyambung sama mata kuliah yang diajarkan. Apalagi kalau misalkan ada pengertian penjelasan dari dosen, nah itu dari PPT itu susah banget untuk dimengerti. Mungkin dari awal kan semester yang awal-awal saya merasakan sendiri untuk perkuliahan DKV sendiri itu bagaimana. Dan memang untuk penjurusan DKV ini yang diperlukan ini memang untuk tatap muka. Kalau semisal sekarang di dalam kondisi pandemi, ini kan masih tatap muka secara daring, tidak secara langsung. Nah, di situ menemukan beberapa miskomunikasi. Oh gitu. Jadi intinya miskomunikasi. Iya. Misalkan ada mata kuliah yang membutuhkan praktek, itu juga susah banget. Semisal koneksinya kita terputus, nah itu bakalan nggak paham gitu. Susah, materinya susah dicerna. Terus kalau pulang kampung, keterbatasan koneksi, ya maklum lah. Terus kalau kita kuliah online itu kalau saya usahakan balik ke Malang dulu, biasanya setelah liburan gitu. Terus udah deh. Kok bisa nggak enak kan? Padahal kalau misalnya online kan kita bisa kelas sambil tidur-tiduran. Kenapa kok nggak enak? Kelas online? Kalau untuk tiduran ya setuju mah. Kalau untuk tiduran ya setuju. Terus kalau untuk pendalaman secara materi itu kurang. Karena kalau di posisi di pulang kampung itu kan kayak saya sendiri ada keperluan sendiri untuk membantu orang tua. Terus masalah kayak apa? Cari sinyal yang utama karena setiap daerah kan sinyalnya kan beda-beda. Nah, terus yang kedua itu mungkin dari masalah finansial sih. Kalau kebetulan kayak DKV kan untuk UASnya itu perlu yang namanya pameran. Nah, sedangkan pameran itu biasanya memerlukan uang juga. Karena kuliahnya full online, bisa bergaul nggak sama teman sekelas? Apalagi sama yang belum pernah kenal sebelumnya kan biasanya ada tuh teman baru yang baru masuk kayak teman-teman transferan. Kalau
Kalau aku sih jujur ya, aku pribadi orang yang susah bergaul, nggak suka orang baru, jadi nggak bisa, apalagi nggak ketemu kan, jadi Biasa rasanya nggak aja bisa. ya? Iya, Nggak terlalu berpengaruh juga. iya, betul. Untuk masalah itu ya, kayak saya sendiri ya kurang kayak miskomunikasi. Kayak kurangnya ya lebih kegiatan sih, lebih kegiatan. Jadi mengurangi masalah konfirmasi. Apa? Tolong Apa? dijaga omongannya. Apa sih namanya? Apa? Komunikasi. Komunikasi. Konsumsi. Kebanyakan sih enggak sih. Kalau saya kan ikut organisasi. Jadi biasanya kalau ada kumpulan gitu, cuma saling sapa doang tapi nggak terlalu mengenal gitu. Gitu aja. Oke, Mbaknya rajin ya? Ikut Nggak, organisasi. biasa aja terpaksa. Mungkin kalau untuk komunikasi itu dirasa ya kurang. Kurang ya. Kecuali teman dekat yang kenal mulai dari awal. Mungkin masalah kuliah online itu sih. Kalau untuk teman kelas kan udah dari semester 1 itu aman. Kalau untuk terutama himpunan ya, himpunan kan ada mahasiswa-mahasiswa yang baru, orang-orang baru, itu sulit. Dan kalau untuk kuliah gak hanya nyari ilmu, nyari relasi juga itu sulit pasti. Oke. Waktu kuliah online, pas penyampaian materi bisa dipahami nggak sih? Cukup bisa. Insya Allah. Kalau saya sih kebanyakan nggak bisa paham. Soalnya susah mencerna sesuatu yang lewat online gitu. Bisanya kalau langsung offline kayak praktek kan susah kalau lewat online. Nah ya itu tadi, kalau misalkan materi praktek itu mudah dipahami, kecuali ketika koneksi kita terputus, nah itu bakalan nggak paham apa-apa. Untuk selama ini bisa dipahami. Nggak ada masalah ya? Kalau masalahnya banyak, tapi saya gini. Kalau masalah bisa dipahami, ya bisa karena kita juga selain online kan biasanya pakai kayak form-form gitu, kayak Google Meet atau Zoom. Nah, yang karena itu bisa searching juga tentang bagaimana materi yang dijelaskan. Oke. Itu sih untuk mengakali. Kemudian kalau misalkan dari PPT juga itu susah untuk dipahami, apalagi dosennya itu hanya menjelaskan tanpa, kan biasanya ada kalau misalkan dosen menjelaskan dengan ngasih share screen untuk nunjukin contohnya gitu, itu baru bisa dipahami. Kalau misalkan dari PPT aja itu sepertinya susah, apalagi kadang kan hanya diupload di e-learning habis itu udah gitu, nah itu susah banget. Oke. Kendala paling besar waktu kuliah online itu apa sih? Jaringan. Ya, Iya. yang paling bermasalah. Kendala. Sulit mencerna mata pelajaran sih. Paling sulit kendalanya itu. Kendalanya ya itu koneksi. Kalau udah terlanjur di kampung, cari-cari wifi dulu, ngopi kek, kemana kek, kalau ada wifi-nya numpang tetangga kek, kalau ada rumahnya ada wifi gitu. Biasanya sih gitu kalau ada di kampung sih, kalau ada di Malang ya enggak. Insya Allah enggak ada kendala. Kendala paling besar yaitu terputusnya koneksi, soalnya sama sekali nggak paham apa-apa nanti kalau misalkan kita nggak tanya teman. Nah, kalau misalkan kita tanya teman, terkadang teman itu juga ada salahnya gitu. Jadi bisa tertinggal materinya. Iya, betul. Oke. Bedanya yang paling dirasain setelah kuliah online sama offline itu apa? Bedanya yaitu bosen banget, nggak ada kayak kumpul-kumpul sama temen, kemana kayak biasanya. Kalau perubahan mungkin lebih ke dalam mengerjakan tugas ya. Lebih mepet-mepet deadline sih. Kayaknya dari dulu udah mepet-mepet ya. Iya sih, iya benar. Tapi lebih mepet man. Lebih Lebih malas santai lagi, lebih. lebih santai lagi. Bedanya mungkin dari tatap mukanya. Kalau misal kita interaksi lewat face to face, ketemu langsung, itu kan enak. Kayak menanggapi, kayak ada ngomongin masalah apa itu kan enak. Dan langsung respon satu sama lain.
jadi lebih gampangin. Sebenarnya ini nggak boleh ditiru. Tapi dari aku sendiri sih, kalau misalkan habis kuliah online ini jadi lebih gampangin kayak alah nanti aja wes gitu kan, masih ada waktu kan di rumah gitu. Nah, mungkin dari pengumpulan tugas itu sering terlambat. Ini dari saya pribadi. Terus menyepelekan perkuliahan sih. Ya kayak yang dibilang tadi, kayak apa ya, kuliah sambil tidur-tiduran. Terus materi yang didapat itu harus dikaji ulang. Gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir adalah pertanyaan yang paling ultimate. Kalau kuliah online sering ketiduran nggak? Enggak dong, kan biasanya saya usahakan kalau kuliah online itu kalau pagi kan biasanya mandi dulu, terus kalau siang sih ya enggak kebanyakan ketiduran, enggak pernah. Nggak pernah sekali. Enggak pernah, jujur. Waduh, nggak sering sih tapi pernah Pernah ketiduran? ketiduran dan di absen. Wah. Karena kalau aku sendiri kan kerja dan malam, ngerjainnya malam, freelance, dan apalagi mata kuliah pagi itu pasti ngantuk, harus ada kopi. Oke. Kalau mata kuliah praktek sih nggak pernah. Tapi kalau misalkan mata kuliah yang ya teori terus menjelaskan itu pernah, tapi nggak sering. Cuman beberapa kali aja, 1-2 kali aja. Kalau selama ini iya. Anda sering? Soalnya ya kembali lagi ke masalah utama ya. Kalau di rumah sendiri kan, Lebih nyaman gitu. iya lebih nyaman. Kalau di sini kan ya ngekos, untuk kegiatannya ya cuma kuliah atau enggak sama kerja. Nah, mungkin kalau di rumah ya beda. Oke. Terima kasih untuk Mas Deva. Siap. Oke, terima kasih untuk Mbak Anif Ya, karena sama-sama. sudah berkontribusi. Wah, ya sudah pokoknya sih betul. Oke, terima kasih untuk Mas Safif karena sudah berkontribusi. Terima kasih Jangan sama-sama. lupa. Dadah. Ada. Oke, terima kasih untuk Mbak Nadia. Oke, bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau suka. Jangan lupa subscribe juga YouTube DKV Asia Malang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Applause. Ada.